Paman Noe dan Tante Rambut Palsu berpacaran. Mimpi yang indah. Paman Noe memberi bunga dan coklat. Memikirkannya sekarang sangat menyakitiku. Itulah kenapa aku tidak mau memikirkannya. Aku akan memeriksa anak-anak dulu. Kasihan Nyonya Estefania. Sudah jelas dia sangat terluka. Estefania sangat sedih. Dan sayangnya kita tidak bisa membantunya. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan agar Paman dan Tante bisa berdamai. Ini ide yang sangat Luar Luar biasa. biasa. Tidak, sangat luar biasa. Jadi apa idemu, Dulce Maria? Aku akan menceritakannya sebelum tanteku kembali. Aku sudah menyingkirkan Esperanza yang menyebalkan itu. Satu musuh berkurang. Lebih baik tidak pergi ke Cuernavaca. Aku harus memberitahu Saturno tentang kemenanganku. Aku bisa gunakan telepon ini dengan bebas. Aku tidak punya mata-mata lagi. Halo, siapa ini? Kecilkan suaranya, Rocky. Halo, Cassandra. Kau batalkan janji denganku ya? Penting bagiku untuk tetap tinggal di rumah bersama ayahku. Itu membantuku mengusir Esperanza yang menyebalkan itu. Kalau kau mau, kita bisa bertemu sebentar agar kau tahu semuanya. Itu cukup sulit, Cassandra. Aku dalam perjalanan ke Cuernavaca. Kau pergi dengan siapa? Siapa yang bersamamu? Dengan Rocky. Dia undang Genova dan juga Ernestina. Kami akan bertemu teman-teman lain di sana juga. Aku pikir kau akan tetap tinggal karena aku tidak pergi, Saturno. Sayang, aku mohon. Rencana dibuat dan aku tidak bisa membatalkannya. Dan kau bahkan tidak bilang kau tidak datang, bagaimana? Aku tidak punya waktu. Tapi kau harus berhati-hati dengan Genova si genit itu. Tidak, biar aku bicara dengannya. Dia ingin bicara denganmu. Halo Cassandra, kau tidak tahu betapa kami merindukanmu. Awas ya Genova. Jangan mulai menggoda Saturno. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Jangan khawatir, aku dan Ernestina akan menjaga pacarmu dengan sangat baik. Berikan sini. Sayang, kalau kau mau kita bisa bertemu besok malam. Tidak, aku tidak bisa. Aku harus tinggal dan merawat ayahku. Tapi kita akan bertemu besok kan? Oke? Kalau dia berani mengkhianatiku, dia akan menyesal. Kau tidak tahu betapa sakitnya perasaanku. Aku bisa membayangkannya, Pascual. Tapi jangan menghakimi Sonia terlalu keras. Dia mengaku kepada Pastor Gabriel bahwa dia sangat menyesal. Gadis itu benar-benar menyayangimu sebagai ayahnya. Itu hanya salah satu kebohongannya. Tapi aku sudah berjanji akan membiayai pendidikannya dan aku akan menepatinya. Walau sebenarnya aku tidak ingin bertemu dengan Sonia lagi. Menurutku, rencana cucuku itu brilian. Lebih dari brilian, ini fantastis sayang. Jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Wih. Aku yakin akan berhasil. Kakek harus membuat surat untuk Paman Noe. Aku akan bicara dengan tanteku. Itu saja. Arturito sedang tidur nyenyak. Kami permisi dulu. Aku dan cucuku punya urusan yang belum selesai.
Ayo sayang. Aku akan membawakanmu kopi panas. Selamat siang. Selamat siang, Esperanza. Aku pikir kau akan datang lebih awal. Aku bertengkar besar dengan Cassandra. Anak itu sangat liar. Dan dia mengusirku dari rumah. Demi Tuhan. Jangan berpikir bahwa aku diam saja. Aku sudah mengatakan kepada Noe dengan jelas bahwa putrinya jahat. Lagi pula aku tidak berencana untuk kembali ke rumah itu. Cassandra sekarang menganggap dirinya sebagai nyonya rumah. Apa yang dilakukan Cassandra sudah melewati batas. Maaf karena aku ikut campur, Nyonya Estefania. Tapi dengan meninggalkan rumahmu, aku rasa kau melarikan diri dari masalah. Jika kau sangat mencintai suamimu, perjuangkan dia. Jangan biarkan dirimu dikalahkan gadis manja itu. Hadapi masalah dengan lebih banyak energi dan kedewasaan. Beri pelajaran pada Cassandra dan selesaikan masalah dari akarnya. Tapi Kau tidak bisa membiarkan gadis kurang ajar itu bertindak sesuka hatinya. Ya, Baiklah, surat ini harus ditujukan kepada siapa? Tulis perkataanku, kakek. Baik. Yang terhormat, Tuan Noe Kokoa. Harap datang ke pertemuan malam ini. Pertemuan mendesak itu membuatnya terdengar lebih penting. Kau harus pergi ke aula gedung ini pada pukul 11 malam. Kita harus membahas masalah yang sangat penting. Salam hormat, wanita hantu. Selesai. Rencana ini tidak akan gagal. Kakek akan mengirimnya, sayang. Aku sudah menyelesaikan urusan kantor, Silvestre. Aku akan bergabung dengan keluarga yang lain di rumah Tuan Adolfo. Permisi. Oh, kau datang tepat waktu, Tuan Gamboa. 2 menit lagi Tuan akan sudah pergi. Aku mau pergi, Noe. Aku perlu bicara dengan Mursiano. Aku janji ini tidak akan lama. Esperanza meninggalkan rumah. Dia juga meninggalkanku. Memang benar Cassandra agak agresif. Tapi Esperanza menggunakan itu sebagai alasan untuk pergi bersama Estefania. Jangan pilih kasih, Noe. Cobalah untuk objektif. Ingat bagaimana kehidupanmu bersama istrimu dan bagaimana keadaanmu tanpa dirinya. Hidupku sekarang hampa, Luciano. Itu tidak benar, Noe. Kalian saling mencintai. Aku memang mencintainya. Tapi apakah Estefania masih mencintaiku? Apa yang dikatakan padamu? Aku tidak perlu Estefania mengatakannya. Aku bisa merasakannya. Noe, buka matamu lebar-lebar. Kau membakar tanganmu untuk putrimu, dan kau juga membakar Estefania. Terkadang orang tua membuat kesalahan saat menghakimi anak-anak mereka. Walaupun kebenaran ada di depan mata, cinta yang kita rasakan untuk mereka membuat kita tidak mampu melihat kebenaran. Luciano, aku akan katakan sesuatu agar kau bisa menyadari kebenaran tentang putrimu. Cassandra, dengan cara yang paling kejam, bicara pada Pascual. Dan tanpa mempedulikan penderitaan yang mungkin dia timbulkan, memberitahu Pascual segalanya tentang bagaimana Sonia dan keluarganya menipunya. Tidak, aku tidak percaya. Kalau kau tidak percaya padaku, bicaralah pada suster kepala. Dia juga akan mengatakan hal yang sama. Maafkan aku karena mengatakan ini, tapi aku rasa putrimu memiliki masalah identitas. Cassandra membutuhkan bantuan profesional. Maksudmu seorang psikolog? Itu sesuatu yang harus kau putuskan sendiri, Noe. Satu-satunya yang bisa kukatakan adalah pernikahanmu dan Estefania berada dalam bahaya. Kalian seharusnya bersama di saat-saat seperti ini. Satu-satunya kesalahan yang dilakukan sepupuku adalah bersikap gegabah dengan pria bernama Ernesto itu dan tidak memberitahumu. Cassandra perlu menyelesaikan konflik batinnya. Dan kau membutuhkan Estefania di sisimu untuk membantumu. Ya Tuhan. Apa kau sudah berhenti mencintai istrimu? Tidak. Bagaimana mungkin kau berpikir seperti itu? Aku mencintainya sepenuh hatiku. Lalu apa ada halangan bagi kalian untuk kembali bersama? Apa kau menyadari Cassandra sudah menjauhkanmu dari cinta sejatimu? Tuan Adolfo, apakah ada masalah jika Esperanza tinggal bersama kita? Tentu saja tidak, Estefania.
Tapi aku punya firasat kalau kalian tidak akan terlalu lama tinggal di sini. Aku juga setuju. Tante rambut palsu, aku butuh bantuan khususmu. Malam ini pukul 11, aku ingin membuat janji dengan wanita hantu. Untuk apa bonekaku sayang? Kami harus bicara empat mata tentang masalah hidup. Tapi harus dengan si wanita hantu. Apakah harus malam itu? Hantu selalu keluar tengah malam. Itu waktu terbaik untuk mewawancarai mereka. Seperti waktu itu. Iya, baiklah. Tapi ada sedikit masalah sayang. Kostum wanita hantu itu ada di apartemenku dan aku tidak bisa masuk ke sana. Jangan khawatir soal itu, Estefania. Kalau kau memberi kami kuncinya, aku dan Luciano bisa mengambil kostumnya. Hore, Ciakakai! Aku akan bertemu dengan wanita hantu. Semoga Kenova tidak mengkhianatiku dengan Saturno, atau aku akan melakukan... Cassandra, kenapa kau membongkar kebenaran Sonia dengan cara seperti itu di hadapan Pascual? Apa Tuan dan Nyonya Larios ada di sini? Aku ingin bicara dengan mereka. Tuan Larios sudah pergi untuk bergabung dengan keluarganya di rumah kakek si kecil. Tapi, ada apa Sonia? Kenapa kau menangis? Bisakah aku menunggu di sini? Aku tidak punya tempat lain, Silvestre. Tentu saja kau bisa menunggu mereka, nak. Tapi tolong katakan, ada apa denganmu? Pak Pascual sudah tahu bahwa aku mengkhianatinya dengan paman dan bibiku. Cassandra memberitahunya. Saat aku akan menjelaskan padanya, Pak Pascual sudah tahu semuanya dan dia mengusirku. Itu keterlaluan. Sudah berapa banyak kejahatan yang Cassandra lakukan saat ini? Aku tidak bisa kembali ke sekolah. Aku terlalu malu. Itulah kenapa aku perlu bicara dengan keluarga Larios untuk melihat apakah mereka bisa memberiku posisi sebagai pembantu. Apa yang kau lakukan itu sangat buruk. Siapa yang memberitahu ayah? Siapa yang memberitahu tidak penting. Kenapa kau melakukannya, Cassandra? Kenapa kau menyakiti Sonia jika Sonia tidak melakukan kesalahan padamu? Kau tidak berhak untuk ikut campur. Seluruh keluarga kita tahu dan tetap diam. Ayah, aku tidak mau memberitahu ayah karena ayah sudah punya banyak masalah. Sejak Sonia bertemu dengan Marcos, dia tidak melakukan apapun selain mengganggunya. Dia begitu berani dia menelpon Marcos dan memintanya untuk berkunjung ke rumah keluarga Larios. Tidak, Cassandra. Aku tidak percaya seorang gadis yang sedang dalam masa pemulihan berani menelpon Marcos saat seluruh keluarganya tahu tentang hubunganmu dengannya. Bahkan kalau ayah tidak percaya dia melakukannya. Dan aku harus balas dendam. Perbuatanmu tetap tidak benar, Cassandra. Satu-satunya korban dalam semua ini adalah Pascual. Kau menghancurkan hatinya. Seharusnya kau bicara langsung saja dengan Sonia dan bukannya melakukan balas dendam seperti ini. Kenapa semuanya selalu berakhir buruk padaku? Aku menyakiti semua orang yang dekat denganku. Ayah, Estefania, Esperanza, aku ini terkutuk. Tidak, jangan lakukan itu. Aku akui, aku ini sangat marah dan melampiaskan kemarahanku pada Pascual yang malang. Tapi apa yang bisa kulakukan untuk menebusnya? Jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Baiklah, aku bersumpah. Aku tidak jahat, ayah. Aku tidak jahat. Ya, aku tahu. Jangan pernah berhenti mencintaiku. Aku mohon. Aku mohon, ayah. Sonia, aku menyesal Pascual tidak ingin mendengarkanmu. Aku tahu aku pantas mendapatkan ini. Aku terlambat menghargai kasih sayang Pak Pascual yang tulus. Aku mempermainkannya dengan cara yang sangat buruk dan penyesalanku terlambat. Seharusnya aku bicara dengannya lebih cepat. Tapi kakak Sandra yang jahat mendahului kita. Sonia, kau tahu kami adalah temanmu. Dan kami juga bersedia untuk membantumu. Terima kasih, kalian semua sangat baik. Sekarang aku bahkan tidak bisa pergi ke rumah bibiku. Aku sendiri di dunia ini. Walau Pak Pascual bersedia membayar uang sekolahku, aku tidak bisa menerimanya lagi. Aku tidak pantas mendapatkan cintanya. Aku ingin menjauh dari hidupnya. Ada beberapa kesalahan yang harus kita bayar dengan mahal. Tapi menurutku bukan ide bagus kalau kau putus sekolah.
Kau masih terlalu muda. Kalau kakak tidak ingin Paman Pascual membayar uang sekolah, aku bisa memberikan uang saku hari Mingguku. Itu tidak perlu, sayang. Ayah yang akan menanggung biayanya. Kau harus menenangkan diri dulu, Sonia. Sedikit demi sedikit semua akan baik-baik saja. Tolong Dulce Maria, temani Sonia ke kamarnya. Ayo, Sonia. Reaksi Pascual bisa dimengerti. Dia sudah menaruh seluruh kepercayaannya pada Sonia dan sekarang dia merasa dipermalukan. Selain itu, Pascual sudah mengalami banyak penipuan. Dan dia begitu percaya pada Sonia. Cara terbaik adalah bicara dengan Pascual. Dia harus mengerti walau pada awalnya Sonia datang dengan kebohongan, dia sudah menyesal. Dan sekarang dia benar-benar menyayanginya. Aku sangat menyesal Sonia meninggalkan sekolah, tapi aku bisa memahaminya. Suster kepala, aku rasa jika Pascual mendengar Sonia telah meninggalkan rumahnya, mungkin dia akan berubah pikiran. Permisi. Suster Agueda bilang suster kepala ingin bicara denganku. Apa yang bisa aku lakukan? Ada sesuatu yang harus kau ketahui, Pascual. Sonia meninggalkan sekolah. Sejujurnya, aku tidak peduli apa yang anak itu lakukan atau tidak. Itu bukan masalahku lagi. Aku permisi. Lebih baik aku tidak kembali ke sekolah, Dulce Maria. Cassandra membuat hidupku sengsara di sana. Lagi pula hari ini aku melihatnya berciuman dengan Marcos. Dan di depanku dia mengatakan aku gadis yang licik dan genit. Saat bertemu kakak Sandra, aku akan memegang kakinya. Hiya! Hiya! Tapi jangan sedih, Sonia. Walau Kak Marcos pacar gadis jahat itu, suatu hari nanti kau dan dia yang akan berteman. Suster kepala, aku perlu bicara denganmu. Ya, aku sudah tahu apa yang akan dia katakan. Bahwa putrinya Cassandra adalah merpati putih yang polos. Tapi percayalah, Suster itu tidak benar. Aku ingin melanjutkan perbincangan dengan Tuan Gamboa secara pribadi. Jadi silakan pergi dari sini. Dan satu hal lagi, jangan berani menguping di balik pintu. Aku, suster kepala, aku tidak pernah melakukan itu. Dan tidak akan pernah lagi. Aku mendengar melalui Luciano bahwa putriku menceritakan kebenaran Sonia pada Pascual. Benar sekali. Aku tidak tahu bagaimana Cassandra mengetahui ini. Tapi dia membongkar semuanya dengan cara yang sangat kejam. Dan siang ini Luciano mengatakan sesuatu yang membuatku termenung. Terkadang orang tua menolak untuk melihat kekurangan anak-anak mereka. Atau membenarkan tindakannya. Dan aku rasa aku telah melakukan kesalahan. Jadi aku merasa aku berkewajiban untuk meminta maaf pada Pascual. Tuan Gamboa, saat ini Pascual merasa sangat terpukul. Di sisi lain, aku rasa kau tidak perlu membela putrimu terus-menerus. Seharusnya Cassandra lah yang berada di sini dan menyampaikan permintaan maafnya. Tidak ada yang membukanya, ya. Itu artinya hanya satu hal. Tidak ada orang. Apa ada orang di sini? Kita beruntung. Aku akan pergi ke kamar Estefania untuk mengambil kostum wanita hantu. Cepat, Cecilia, sebelum mereka kembali dan menemukan kita di sini. Ayah, aku sangat senang. Ayah menjadi kaki tanganku hari ini. Ayah bisa melakukan apa saja untuk membantu Tante Estefaniamu. Aku akan melihat apakah Cassandra yang bandel itu ada di kamarnya. Oh ya ampun, banyak sekali fotonya. Dulce Maria, ayo. Ibumu sudah menemukan pakaiannya. Aku di sini, Ayah.
Siapa wanita itu, Ayah? Itu ibunya Cassandra. Estefania pernah memperkenalkan kami di pusat perbelanjaan. Ayo kita pergi, ayo. Iya. Ayo cepat. Aku akan meninggalkan amplop ini untuk Paman Noe. Semoga rencana kita akan berhasil. Aku yakin pasti akan berhasil, sayang. Beri aku tos, sobat. Beri aku tos juga, sobat. Noe Kokoa. Sebuah janji di aula gedung. Pesan ini ditulis oleh Estefania, wanita hantuku. Bukankah di sini terlalu berisik, Cassandra? Seharusnya kita pergi ke tempat yang jauh lebih tenang. Kau itu sangat kuno, Marcos. Seleramu seperti orang tua. Ayo. Bagaimana? Bagus. Masuklah. Aku sudah menunggumu. La torre negra crece a medianoche cuando el búho canta. Apa yang kau lakukan berpakaian seperti itu, Luciano? Trik macam apa ini? Hah? Pertemuan ini dengan bonekaku. Tolong katakan permainan apa ini sebenarnya?